Kan stunting itu kan bawaan dari hamil ya, karena kurang asupan gizi tadi. Tapi kalau ketahuannya kan karena berat badan yang nggak sesuai dengan usianya ya, jadi dari tingginya juga nggak sesuai dengan usianya gitu Pak. Pencegahan biasanya kita ngasih pengarahan ke ibu-ibu hamil ya, supaya mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama susu ya Pak ya, gitu. Jadi untuk mencegah anak stunting tadi itu, gitu. Penyuluhan juga kita kasih di posyandu gitu. Komitmen Pandeglang Komitmen cegah bergizi, cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Stunting penting. Komitmen anak-anak kita, cegah stunting itu penting. Kecamatan Aksara, cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus. Menurut data WHO, di seluruh dunia, 178 juta anak di bawah usia 5 tahun diperkirakan mengalami pertumbuhan terhambat atau stunting. Lalu apa penyebab stunting? Stunting disebabkan karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, serta rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan, serta sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan kepada anak, juga menjadi penyebab anak tumbuh stunting. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan hingga masa kehamilan dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak yang dikandungnya. Faktor lain yang menyebabkan stunting adalah terjadinya infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Untuk mencegah anak tumbuh stunting, maka perbanyaklah makan makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal sejak dalam kandungan. Kemudian diperlukan pula kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika dia mengandung saat dewasa nanti tidak kekurangan gizi. Selain itu, butuh perhatian pada lingkungan untuk menciptakan akses sanitasi dan air bersih. Kita selalu melakukan pencegahan minimalnya dari semenjak ibu hamil diketahui positif, kita melakukan pencegahan dengan 1000 hari kelahiran ya, 1000 hari pertama dalam kehidupan, 1000 hari HPK. Pemberian vitamin mungkin? Pemberian vitamin. Bulan kemarin kita sudah memberikan vitamin A serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Selain itu pemberian vitamin kepada ibu hamilnya juga, dan tidak lupa pemberian obat cacing pada balita. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, penanganan stunting dilakukan dengan melibatkan segenap OPD serta kerjasama yang kompak dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun semua elemen masyarakat. Dan hasilnya, terjadi angka penurunan balita yang dinyatakan stunting, terutama di wilayah lokus stunting. Dede namanya siapa, Dede? Dede namanya siapa? Siapa namanya? Darin. Usia berapa? Darin. 3 tahun. Kemarin pemeriksaan dinyatakan stunting pada usia berapa? 2 tahun. Ya. 2 tahun ya? Berat badan sekarang berapa? Sekarang 11,8. 11,8 ya? Penimbangan Penimbangan. secara rutin.
Terus pemberian gizi ya? Pemberian gizi ya. Gizi yang cukup. Iya. Terus ada peningkatan nggak? Ada. Ada peningkatan? Iya. Ada berat badannya nambah nggak, Bu? Beratnya nambah ya. Nambah ya? Iya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 9,1. Ya dari pertama. Tinggi badan? Tinggi badan berapa ya? Kemarin 92. 90 sampai. Iya, pokoknya mah ada perubahan Ada gitu. perubahan ya? Iya. Dalam waktu berapa bulan? 2 bulan. Halo Dede, Dadah, Bapak dadah. Action dari mau udah mau sekolah belum? Hah? Udah? Kelas berapa katanya? Berapa? Susu berapa? mana susu? Susu apa? Berapa Dede? Dikasih susu apa? Dikasih susu apa? Denko gitu. Kasih susu Siapa? Denko ya? Khusus untuk Puskesmas Kaduhejo, kita masuk dalam tadi itu ranah intervensi spesifik ya, intervensi gizi spesifik ya, mulai dari sebetulnya dari kegiatan rutin kita sebetulnya ya, seperti posyandu. Di posyandu kan ada monitoring tumbuh kembang balita kan di sana ya. Nah, di samping itu juga kemarin juga kita dari APBD tingkat 2 ada suplai juga program terkait dengan khusus pendampingan petugas kesehatan dan kader dalam untuk keluarga yang ada kasus stunting. Terus juga kelas ibu hamil. Kan stunting kan tidak ujung-ujung terjadi kan itu kan. Dari mulai 1000 kita harus ini kan dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu dari mulai kelas ibu hamil, pemberian tablet tambah darah untuk remaja yang kita inovasinya itu Sarita, Selasa berseri tanpa anemia. Actionnya kan itu nanti ya, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Pelayanan Linakes, Limpasian Cash bersalin di pasien. Alhamdulillah Bayu Mundu ini Limpasian Cash-nya 90%-an seperti itu. Terus juga ada pemberian PMT juga, PMT biskuit, pemberian PMT biskuit. Ada juga kita dengan mitra bekerja sama pemberian PKMK, pemberian olahan pangan khusus untuk kepentingan medis. Nah itu memang kita yang melakukan distribusinya, melakukan pemantauan, tapi memang logistiknya disuplai oleh mitra kita kerjasama. Tapi itu masuk intervensi spesifik juga seperti itu. Dari pihak tim penggerak PKK Desa, kader, alhamdulillah. Jadi kami ini cepat untuk mengatasi bila mana ada anak balita yang ininya turun drastis, langsung ditangani Pak, langsung didatangi ke rumah ibunya, dikasih masukan, ini Bu mohon cara pola makannya yang benar, cara pola asuhnya yang benar. Jadi alhamdulillah ada 2 anak yang langsung ini naik badannya naik, yaitu Nurfania sama Irca. Itu anak 2 balita itu selama ada kegiatan stunting dia itu tadinya tinggi badannya kurang, berat badannya kurang, alhamdulillah berkat ada PMT telur dia itu bisa. Ini sekarang umur berapa Bu anaknya Bu? 2 tahun. 2 tahun ya? Dulu waktu dinyatakan stunting umur berapa? Belum setahun. Belum ada setahun? Sebelumnya gimana Bu? Sebelumnya Kok ketahuan stunting gimana? ya aneh aja. Aneh aja gitu ya? Iya. Berarti Ibu nggak tahu sebelumnya stunting ya? Nggak tahu, ya. Tahunya dari mana Ibu? Dari posyandu aja. Pas posyandu. Pas Ha. rujukan. Terus begitu udah tahu stunting, terus gimana Ibu? Perawatannya terhadap anaknya? Cuma gini aja orangnya. Nggak tinggi-tinggi. Ya makan dikasih ikan. Tetap makannya normal ya? Ya normal makan. Oh gitu. Ya. Nah kemudian setelah berapa bulan nih? Udah hampir 1 tahun ya? Ada tambah nggak tinggi badan anaknya? Iya. Nambah ya? Ya, Tinggi badan tinggi anaknya? sama Alhamdulillah ya. Timbangan. Oke, berarti berat badan sekarang berapa Bu? Kemarin 9. Kemarin 9? Iya. Oh 9 kilo ya? Iya. Sebelumnya Bu, punten? Kadang 8. Nggak, Bulan- waktu 1 tahun yang lalu Ya 8 kilo. 8 kilo ya? Oke. Kadang naik kadang turun. Iya, sekarang usia 2 tahun? Lebih. 2 tahun lebih. Iya. Ya ini adalah salah satu anak yang berhasil penanganan stuntingnya. Dengan siapa Neng namanya Neng? Nurfania. Nurfania ya. Yang sebelumnya Nurfania ini adalah terduga stunting. Kemudian setelah dilakukan penanganan kerjasama yang luar biasa dari semua pihak ya, termasuk dari desa, kader posyandu, termasuk keluarga. Apa namanya? Apa dikasihnya? Dikasih susu apa Neng? Susu apa? Dikasih apa? GM. Susu apa katanya? Sama Bu Lurah ya dikasih ya?
Dikasih telur ya kata Bu Lure ya? Iya, telur. Alhamdulillah. Ada namanya Kalyana Rifa Putri. Dia itu tadinya di bawah garis merah. Itu divonis stunting juga. Tapi alhamdulillah berkat berjuang orang tuanya, berjuang kadernya, berjuang dari pihak desanya, aparaturnya kompak, alhamdulillah sekarang udah normal.